Baik, seperti tema kita malam hari ini ya, tema agama dan sains. Ini tema yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya rame diperdebatkan. Khususnya ketika ada pandemi. Terus kita disuruh vaksin. Nah, itu ada banyak pertentangan-pertentangan. Ada yang pakai dalil agama, ada yang pro sains, ada yang anti sains, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita melihat itu sebentar. Sejauh mana sih hubungan antara ilmu dan agama? Ya insya Allah hubungannya masih baik-baik saja. Nanti kita lihat ada masalah apa sih dalam hubungan ini. Ya secara umum memang baik-baik saja. Wong kita itu hidup tidak mungkin tanpa ilmu. Demikian juga bagi kita yang beragama, tidak mungkin hidup itu tanpa agama. Baik agama maupun ilmu itu sama-sama fitrah. Kalau untuk konteks kita sebagai manusia, fitrah itu berarti dorongan jiwa yang asali, yang hakiki. Nah, kalau jalan normal saja, biasa saja sih tidak masalah. Kadang-kadang rasanya kok bertentangan antara isinya sains dengan ajarannya agama, rasanya. Apa iya begitu? Nanti kita lihat ya malam hari ini. Asal-usul, akar, pola-pola, dan lain sebagainya. Malam hari ini materi kita materi yang sangat kampus sekali. Jadi tidak apa-apa ya, biar teman-teman tahu. Mungkin ada yang jurusan-jurusan tidak ada materi ini, ya kita kaji sekarang. Baik, bismillah, kita mulai. Kita awali dari sini ya. Kita bandingkan dulu antara religious worldview dengan scientific worldview. Pandangan dunia. Pandangan dunia itu cara orang memahami, melihat, menanggapi dunia. Versinya orang beragama dan versinya ilmuwan. Ini ada yang berbeda. Cara seorang ilmuwan memandang dunia dan seorang agamawan memandang dunia. Itulah mengapa kadang-kadang kesimpulannya bisa berbeda. Padahal ini dua-duanya kita anggap penting. Nah, yang pertama, religious worldview. Orang beragama. Orang beragama itu yang jelas yang pertama, cara pandang dunia itu serba Tuhan. Di situ saya sebut Tuhan dan ketuhanan. Jadi kita melihat apa-apa ya disarankan, diorientasikan, diarahkan pada kesadaran ketuhanan. Lihat alam, lihat pohon, lihat awan, lihat hujan, dan lain sebagainya. Kalau agamawan, kita diminta untuk sadar Tuhan. Wah, ini Tuhan hari ini sedang menakdir sumuk. Hujannya agak libur beberapa hari ini. Nah, itu arahnya ke Tuhan. Maka tindakan kita itu disebut tindakan orang yang berketuhanan. Berketuhanan itu ya berarti yang berkaitan, berhubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang beragama itu biasanya orientasi dan tujuan hidupnya tidak hanya dunia ini,
Tapi ada afterlife yang jadi pertimbangan. Kita tidak tamat dengan hidup di dunia ini. Nanti ada season selanjutnya di akhirat. Nah ini nanti bedanya ya sama ilmuwan. Karena kalau ilmuwan itu sibuk tentang dunia ini saja. Mana yang lebih baik? Ya dua-duanya baik. Nanti kita lihat dulu, jangan divonis dulu. Nah, yang ketiga, beragama itu fokus ke etika, moralitas. Jadi perilaku tindakan kita harus dasarnya moralitas. Ya tentu saja moralitas yang diajarkan oleh agama. Yang keempat, dasarnya cara pandang terhadap dunia orang beragama itu adalah berdasarkan teks suci. Jadi bisa ya teman-teman mengucapkan teks, karena tadi saya ada mahasiswa yang tidak bisa bilang teks, bilangnya a text. Ngomong teks suci mesti a text. Jadi teks suci. Ya kalau yang Muslim Al-Quran. Itu jadi kacamata kita memahami dunia. Kemudian ibadah ritual. Itu juga jadi bagian dari worldview. Bahkan orang beragama itu aktivitasnya apapun bernilai ibadah. Apalagi ngaji seperti ini. Bahkan aktivitas-aktivitas biasa. Sekedar minum pun bisa bernilai ibadah. Itu orang beragama. Bismillah, minum dulu. Dan yang terakhir, worldview-nya seorang beragama adalah umat. Kalau dalam bahasa Islam ya, komunitas, persahabatan. Jadi kita yang beragama, ini kalau serius ya, karena kan problem besar kita hari ini tuh banyak orang tidak serius. Ngaku beragama, kelakuannya tidak seperti orang beragama. Ngakunya orang ini, orang itu, identitas saya ini loh, itu loh, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan itu. Kadang-kadang saya ngetes teman-teman mahasiswa itu, kamu merasa misalnya Muslim, mazhabmu apa? Oh, kalau saya fikihnya Syafi'i, Pak. Kalau teologinya saya Asy'ari. Kitabnya Imam Asy'ari apa yang sudah kamu baca? Belum, Pak. Belum ada. Kitabnya Imam Syafi'i apa yang sudah kamu jelajahi? Tidak tahu, Pak. Belum pernah. Itu bagi saya termasuk kurang serius. Ya, pertanggungjawabanmu kalau kalian ini kan rata-rata mahasiswa. Kalian yang ditanya nanti oleh umat, oleh masyarakat. Apalagi yang mahasiswa UIN, yang Islam. Itu kan ya, meskipun jurusanmu apa, ya kamu pulang disuruh khutbah nanti. Ditanya-tanya tentang agama. Ya, harus mampu. Itu di antara ekspektasi sosial masyarakat pada kalian yang menikmati keistimewaan sebagai seorang mahasiswa. Jangan diremehkan status mahasiswa itu, karena satu-satunya maha selain Tuhan itu mahasiswa kalau di Indonesia ini. Baik, itu keberagamaan ya. Terus kalau ini yang saintifik. Kalau worldview-nya seorang ilmuwan, yang pertama jelas empirisme dan rasionalisme. Jadi berangkat dari fakta yang diolah secara rasional. Berangkat dari kenyataan yang kemudian dikelola dengan sistem berpikir yang tertib, sistematis, metodis. Itu ilmuwan. Jadi ya tidak hanya
mendeskripsikan fakta, menjelaskan fakta, tapi juga mengolahnya, melahirkan konsep-konsep, teori-teori. Itu ilmuwan. Kemudian kalau tadi orang beragama itu Tuhan dan ketuhanan, ilmuwan itu nature, alam. Makanya disebut naturalisme. Fokusnya pada yang alami-alami. Yang ketiga, ilmuwan itu testability, berani diuji. Jadi beda dengan agama. Kalau di agama kan diimani. Sementara kalau ilmu itu diuji. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita menyatakan apa dalam konteks ilmu, ya nanti diuji. Kemudian menarik, ilmu juga sebenarnya sifatnya konsensus dan peer review. Konsensus itu disepakati. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran yang disepakati oleh masyarakat ilmuwan. Dulu kita pernah ngaji tentang Thomas Kuhn. Boleh kembali ke sana bahwa ya benar salah itu hakikatnya kalau dalam ilmu ya kesepakatan ilmuwan. Nah, cuma ini kesepakatan yang tidak tertutup. Nanti ada fakta baru, data baru, ya kesepakatannya bisa diubah, diperbarui. Dulu orang menemukan bahwa punya teori bumi itu datar, terus disepakati, dan jalanlah keilmuan dengan pandangan bumi datar. Nanti belakangan ada bukti baru, fakta baru, ternyata bumi itu bulat. Ya kesepakatannya berubah lagi karena argumen baru lebih kuat, disepakatilah ternyata bumi itu bulat. Besok mungkin ada data baru, fakta baru, ya bisa saja. Ternyata tidak bulat-bulat amat, bumi itu agak lonjong apa gimana, ya bisa saja begitu. Memang dasarnya konsensus, kesepakatan. Nah, beda dengan agama kan, kita tidak boleh menyepakati versi kita sendiri. Kita tidak boleh keluar dari koridor kitab suci, etika, ketuhanan, dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi kalau ilmu ada tinjau peer review juga. Nanti kolega kita menguji kita, menilai kita, dan lain sebagainya. Kemudian scientific worldview juga ada continuity and progress. Ditemukan sampai mana, nanti dilanjutkan sampai kemana, dan seterusnya. Jadi hasil temuan hari ini dikembangkan lagi untuk besok, dilanjutkan lagi oleh selanjutnya. Jadi teori itu berkembang terus. Jadi kayak ya sederhananya misalnya model mikrofon ini, itu kan kalau zaman dulu modelnya gimana, sekarang modelnya gimana. Zaman dulu ada mikrofon itu yang model bulat kayak apa gitu loh. Ya, yang kita ada di besar sekali. Kalau zaman saya di kampung itu biasanya dibungkus sama kain itu. Sekarang mungkin tidak ada mikrofon model itu ya, kayak mangkok itu di depan sini. Nah, kemudian ganti lagi. Sekarang model seperti ini. Nanti mungkin ada lagi yang clip on itu ditempel. Itu continuity and change. Dari yang sebelumnya dikembangkan lagi, dan seterusnya. Nah, ciri terakhir ilmuwan itu terbuka. Ini nanti jadi pencirinya. Agak berbeda dengan agama yang kebenarannya dinyatakan final, tertutup secara umum.